pagi Bapak Ibu Jemaat Tarawas Mujizat. Shalom. 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 Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Shalom juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah. Mari kita mau satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan masuk dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini dari awal. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Yang percaya sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkaulah sumber damai dalam kehidupan kami.
setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena Kau perintah hidup kami Tuhan. Kau yang selalu bersinar atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur pengagungan-Mu kepada Tuhan. Biar Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Biar Engkau yang menuntut setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau menuntut tidak akan pernah salah. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Yes, your will be done, Jesus. Your will be done. Sekali lagi katakan, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done.
Tuhan. Dalam kuasa-Mu Tuhan. Yes. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musim hidup kami percaya Tuhan. Kami mau mengakui kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap berjalan bersama Tuhan? Amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Berikan tos kanan kirimu. Puji nama Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang hingga selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita mau sama-sama berjalan, katakan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Puji nama Tuhan. Baik kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan
percaya kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan atas hidup kita? Amin. Senggol kanan kirimu, katakan Tuhan itu baik sekali. Dari hari ke hari tidak pernah batal ya, berkat Tuhan turun atas setiap kita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Puji nama Tuhan. Ya sungguh dahsyat, kuasanya sungguh nyata atas kehidupan kita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang adik-adik dari gereja anak beserta kakak pengajar boleh maju ke depan. Yuk, adik-adik boleh maju. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami ucap syukur Tuhan pada pagi ini Bapa. Kami boleh datang beribadah kepadamu beserta dengan anak-anak ini Tuhan yang ada di hadapan saat ini Bapa. Kami bawa Tuhan setiap anak-anak ini Tuhan dalam tangan, bilang Kau Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan mereka dari semenjak masa kecil mereka Tuhan. Biarlah melalui bertumbuh Tuhan dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap sekolah mereka Tuhan. Kau tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, ini mereka boleh bertumbuh jadi anak-anak yang lain Tuhan daripada yang lainnya, karena Engkau menyertai kehidupan mereka Tuhan. Dan saat Tuhan kami bawa Tuhan anak-anak Tuhan dalam sekolah gereja anak Tuhan, bilang Engkau Tuhan pimpin Tuhan ibadah gereja anak ini dari awal hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beracara Tuhan dalam ibadah gereja anak ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak ini Tuhan terberkati Tuhan atas setiap pengajaran, atas setiap berita firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Bilang Kau berkati juga Tuhan kakak-kakak pengajar yang apa yang telah persiapkan Tuhan. Bilang Kau tambahkan hikmat daripada Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, apa yang disampaikan Tuhan boleh berkati setiap
anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan yang dalam tangan-Mu ibadah gereja anak pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menjawab syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita bersatu hati berdoa buat bangsa negara kita, berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami membawa Tuhan bangsa kami, negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersama-sama berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia ini. Kami bawa Tuhan Bapa pemimpin kami, Bapak Joko Widodo bersama seluruh jajarannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pimpin setiap langkahnya Tuhan. Apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah diputuskannya semuanya itu Tuhan untuk kejayaan kemakmuran seluruh bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kami seluruh rakyat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini adalah bangsa yang Engkau pilih Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau akan curahkan, Kau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah seluruh aspek kehidupan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rencana yang daripada Engkau Tuhan. Engkau pimpin Tuhan setiap umat-Mu, setiap gereja-gereja-Mu juga Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh pelosok Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan. Bilang Kau berikan kekuatan hikmat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan setiap rencana visi misi dalam gereja, dalam melaksanakan Tuhan setiap amanat agung yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan mereka, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan turun atas beliau, atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa pimpin dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kau senantiasa berikan hikmat, upayaan baru daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh berjalan senantiasa di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kau berikan kesembuhan. Bilu-bilu-Mu Engkau dengan bilu-bilu-Mu Engkau telah menyembuhkan Tuhan. Kau berikan pemulihan yang sempurna Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang saat ini sedang merupakan jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang terbaik daripada Engkau, sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan turun atas setiap kami Tuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau limpahkan, Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini, hingga pagi ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Teruskanlah ikan setiap kami yang beri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, yang kedua untuk pembangunan. Puji nama Tuhan. Kita saksikan tayangan video selama sepekan. Shalom. Jemaat Ibrani Nawas Mujizat yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Saya Joli dan rekan saya Agung. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi Gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan mohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten
menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan September 2023 sudah terbayar cicilan sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigetheni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini, dan tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi, bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan September. Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Joli dan rekan saya Agung mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ya, ada informasi lagi, ibadah doa malam besok Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan ibadah raya pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sigetheni, dan nanti sore ibadah raya kedua akan dilayani oleh Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Bahkan sekalipun hidup tidak menentu, tapilah Engkau kepastian hidup kami Tuhan. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar, karena Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Lebih lagi puji, naikkan syukur pengagunganmu kepada Tuhan. Kau bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, Tuhan bersama dengan Engkau, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami melewati hari-hari kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, waktu yang luar biasa kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh persembahkan pujian kami, mazmur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ke depan, biarlah kami boleh menenangkan setiap jiwa kami. Menenangkan Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Diberkati dengan pujian hari ini, amin. Saya kalau tadi boleh memuji Tuhan, itu adalah satu kata-kata yang sangat powerful sekali. Ya, kalau kita boleh memuji sungguh-sungguh, kita tahu isi lagu, kita boleh tahu itu masuk di dalam diri kita. Oh, ini benar-benar powerful. Ya, dikatakan tadi dibilang apa? Bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita, ya. Tiap waktu berjalan bersama dengan kita. Tiap hari berkatnya ndak ada yang terbatalkan. Percaya? Ya. Jangankan dibatalin, ditunda aja enggak. Ya,
Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Ya, biarlah pujian ya pagi hari ini boleh menjadi kekuatan setiap kita, mengingatkan setiap kita. Karena seringkali kalau pas begini ya, oh ingat Tuhan yang bersama kami, oh berkatku nggak ada yang dibatalin. Di sini ingat, ya. Terus tapi nanti keluar ketemu A, B, C, D, E, F sampai Z, lali, ya lupa. Ya, ada Tuhan yang bersama kami, ada Tuhan yang bersama saya. Oh, Tuhan memberkati aku, gak ono sing batal. Dan gak cuman batal, dibilang tadi tidak ada yang tertunda. Loh keren loh. Tapi seringkali kita apa? Kita ini apa? Kita berisik. Kita ini seringkali berisik. Ya, berisik dengan pikiran kita, berisik jiwa kita ini berisik banget. Ya, berisik banget keluar. Ketemu A, mungkin ketemu customer lah, ketemu Pak Bos lah, ketemu siapa. Kita ini terlalu berisik. Ya, lupa. Kalau kita punya Tuhan yang amazing. Ya, amazing. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini sebenarnya lanjutan seri dari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kan Bu Gembala menyampaikan apa untuk mengelola pikiran ya, Sudah diterapkan belum itu? Selama seminggu. Kalau diterapkan asik gitu ya. Ya, diterapkan. Nah, hari ini tema dari di GBI ya. Saya ambil dari tema dari GBI ya adalah jiwa yang tenang. Ya. Makanya kenapa saya tadi mulai dengan seringkali kita ini jadi orang yang berisik banget, ya, berisik banget gitu, ya, berisik banget, terlalu ribut, ya, terlalu ribut dengan sesuatu yang seharusnya nggak perlu diributkan. Saya yang waktu mempersiapkan ini, saya yang kena duluan, ya, karena seringkali, aku seringkali yang ribet sendiri, berisik sendiri, ya. Kita akan baca dari Mazmur 62, nanti di rumah tolong bisa dibaca dalam satu perikop, tapi kali ini saya ambil beberapa bagian. Yang pertama kita baca Mazmur 62, ya, ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2 dulu. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, ya. Ini dulu. Nah, di sini jiwa yang tenang. Mazmur Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, ya. Dikatakan kalau kita bisa tenang itu, ya. Bukan, Nyona, kamu tak kasih tenang. Oh, ya, nih kamu tak kasih tenang, Bi tak kasih tenang, Ariel tak kasih tenang, bukan. Tenang itu bukan dikasih. Ya, tenang itu bukan dikasih. Tapi tenang berbicara tentang kedekatan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tenang itu bukan ujuk-ujuk muncul, oh aku bisa tenang. No. Alkitab Mazmur Daud berkata dengan sangat jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berbicara tentang intimasi, berbicara tentang kedekatan. Ya, jadi kalau dibalik, berarti aku kalau tidak dekat Allah, aku berarti tidak tenang. Ya, berarti aku tidak tenang. Daud bisa berbicara seperti itu karena dekat dengan Allah. Itu adalah lifestyle-nya dia. Dari hari ke hari, mengapa berkatnya Daud itu tidak ada yang terbatalkan, tidak ada yang tertunda karena dia dekat sama Tuhan. Ya, Daud adalah seorang pribadi yang dikatakan seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Daud itu orang yang dekat sekali sama Tuhan.
ya, dalam keadaan apapun, dia selalu puji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Kalau kita, ini pernah saya sampaikan di waktu PWA, ya. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, itu dikatakan Daud itu dikatakan seorang yang berkenan di hatiku. Saking dekatnya, Tuhan itu ngomong, Daud itu orang yang berkenan di hatiku. Dan dia itu mengerjakan semua apa yang kuperintahkan. Kalau dari versi The Message, ya, orang yang berkenan tuh dibilang gini, Daud itu, detak jantungnya Daud, itu sama detak jantungku, itu kata Tuhan. Sampai detak jantung, dek, 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 itu sama. Karena apa? Kalau bisa dengar detak jantung Tuhan, saya kalau mau dengar detak jantungnya Cynthia, gak kerungu dari sini. Betul enggak? Dari sini. Gak denger. Sin berdiri, Sin. Dengar, gak denger. Dengar. Saya enggak dengar detak jantungnya Cynthia. Kecuali gini. Ini kerungu aku. Betul? Begitu deket tuh sampai gini. Nah ini dengar saya, duk, duk, itu dengar. Thank you, Sin. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sampai engkau bisa mendengar detak jantungnya Tuhan. Berarti apa? Nempel. Seringkali karena kita nih seringkali pusing-pusing, ribet. Kita mungkin merasa dekat sama Tuhan. Aku sudah berdoa, ya. Aku sudah berdoa loh. Tapi apakah engkau benar-benar percaya sama Tuhan? Seringkali kita berdoa, Tuhan begini. Mikir, aku nanti enaknya minta tolong siapa ya? Kira-kira kau akan melakukan apa ya? Ya apa ya? Ya. Tapi bila hari ini kita mau sama-sama belajar hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saat kita menempel dengan Tuhan, sampai bisa mendengarkan detak jantungnya, sampai bisa tahu maunya Tuhan apa. Sampai kita benar-benar kalau kita nih ngomong kita berdoa, ya, aku sudah berdoa. Tapi seringkali waktu kita berdoa, kita tidak percaya. Kita masih mikir, nanti ya apa ya Tuhan? Tuhan kira-kira jalan keluarnya ya apa ya Tuhan? Tapi saat kita berdoa, Tuhan aku tahu rancangan-Mu yang terbaik. Selesai, serahin sama Tuhan. Kalau nanti ya apa ya Tuhan? Nanti gimana ya Tuhan? Tenang dah itu. Enggak. Wah kayak tambahan pikiran nih. Nek misalnya A enggak ketemu ya Tuhan, berarti B, C, D. Sampai Z enggak cukup. Enggak cukup. Tapi hari ini kita belajar bahwa tenang itu berbicara tentang kedekatan. Ya, tenang itu berbicara tentang kedekatan. Tidak ada tenang tanpa kita dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kelihatannya tenang. Ya, cuman kelihatannya tenang. Tapi hari ini kita belajar bahwa tenang itu berbicara tentang kedekatan. Ya, saat kita tenang, apa yang kita tahu? Hal yang pertama di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah keselamatanku. Kita tahu bahwa Allah itu Allah yang menyelamatkan. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Ingat enggak peristiwa ini kan Mazmurnya Daud ya. Mazmurnya Daud. Jadi ada satu peristiwa di Alkitab yang berbicara tentang Daud yang gagah perkasa, yang pasti anak sekolah minggu, sampai anak sekolah minggu itu paling suka kalau denger itu. Peristiwa apa? Daud sama Goliat. Ya, Daud sama Goliat. Nah, nanti bisa dibaca ya di 1 Samuel 17. Waktu itu Goliat itu
Goliat datang sama bangsa Israel, ayo kasih satu orang, maju 1 lawan 1 sama aku. Ya, maju 1 lawan 1 sama aku. Dan Saul dan seluruh pasukan Israel, ada yang maju enggak? Ada yang maju enggak? Gak kerungu aku, enggak ada orang ya? Oh enggak ada. Bayangkan kalau misalnya cuma sehari, hari Minggu ini ya, ayo maju oh, siapa yang wani mbak aku? Goliat. Ya Goliat. Itu Goliat ngomong pagi maju, ditunggu gak ono sing wani maju. Mereka sudah kebingungan semua. Mereka ketakutan semua, mereka ndak tenang semuanya. Sore Goliat muncul lagi. Loh, gak ono sing maju dah. Wis, sehari. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. 40 hari loh itu. Bayangin ndak? 40 hari dengerin Goliat pagi, mungkin pagi sore, ya. Kayak minum obat gitu ya. 40 hari. Wow, dan mereka tambah hari tambah takut, tambah hari tambah tenang. Padahal sebelum peristiwa Goliat muncul, ya, mereka tuh berani maju loh nyerang Filistin. Ya, itu kan kejadiannya Daud sama Goliat itu di 1 Samuel 17. Kalau mundur di 1 Samuel 13, itu bangsa Israel maju lawan Filistin. Yang memimpin Yonatan dan menang. Loh, mereka lihat nggak penyertaan Tuhan sebelum itu? Lihat, ya, menang. Lah, terus kena Goliat, bingung. Mereka bingung, mereka gak berani maju. Mereka tidak tenang. Sampai akhirnya Daud datang. Ya, sampai akhirnya Daud datang dan karena Daud tahu siapa yang ada bersama dia, yang berjalan tiap hari bersama dia seperti lagu tadi. Ya, dia tahu aku punya Allah. Ini kurang ajar satu ini. Kok ngolok-ngolok Allahku? Ayo maju. Aku maju. Ya, maju. 40 hari enggak bisa tenang. Ya, kalau sudah begitu apa? Enggak bisa tidur, makannya mungkin fuyung hai cap jaya apa sudah enak-enak kabeh, ya, tetap gak enak makan. Paling tambah kurus ya 40 hari dengar begitu. Ya, tambah loyo, tambah ndak semangat. Tapi pada waktu Daud datang, aku datang dengan nama Tuhan. Ya. Terus cuman dengan apa? Batu kecil. Des, mati. Ada beberapa penelitian di Alkitab dikatakan, Goliat yang besar, yang teriak-teriak 40 hari itu, aslinya apa? Penglihatannya dia itu orang jelas. Goliat itu tidak bisa melihat dengan jelas. Cuman dia menakut-nakuti, hei ayo siapa maju. Ya, penglihatannya Goliat itu tidak jelas. Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita tidak tenang adalah kita melihat Goliat yang besar. Ya, yang menjadi momok rasanya, hei siapa yang berani sama aku. Padahal ternyata, ya, Goliat yang besar yang kita takuti yang membuat kita tidak tenang. Kita rasanya, waduh aku lek maju aku nggak selamat ini nanti. Ternyata apa? Nggak punya kekuatan apa-apa, dia tuh nggak bisa lihat. Tapi seringkali kita ketakutan sendiri. Seringkali kita nggak tenang, melihat sesuatu yang kayaknya besar. Aku nggak sanggup Tuhan. Padahal tadi Tuhan bilang, aku menyertai engkau dari hari ke sehari. Goliat itu nggak bisa lihat, nggak bisa lihat, jadi bureng. Ya, dia lihat Daud satu, dipikir akeh. Kalau engkau merasa di depanmu banyak Goliat, ya, yang rasanya nggak bisa ditaklukkan. Saat engkau dekat dengan Tuhan, Goliat sebesar apapun, itu menjadi terlalu mudah untuk saya dan untuk Bapak Ibu, amin. Jadi tenang, ya. Saat kau punya kedekatan sama Tuhan, ya. Saya percaya kalau dipikir-pikir, kok bisa ya Daud cuman
ngambil batu kali 5 biji. Ya, 5 biji karena apa? Karena raksasanya Filistin itu tuh 5. Jadi dia sudah prepare 5. Ya, di prepare 5. Lek maju kabeh berarti tinggal cetas 5-5-nya ambruk gitu ya. Siap 5. Kalau Daud enggak punya kedekatan sama Tuhan, dia mungkin aku mesti pakai apa wong dikasihin baju perang dipakai sebagainya. Gak bisa jalan aku, sudah. Ya, lepas semua. Ya apa ini? Ya, bajunya lebih berat daripada gini, enggak bisa jalan, bisa begini-begini. Tapi saya percaya dengan kedekatan Daud, Tuhan tuntun, ambil batu kali, ambil 5. Itu seorang yang dekat sama Tuhan, ya benar-benar akan diberitahukan langkah-langkahnya luar biasa. Loh kenapa kok cuma 1? Nggak cuma 1 tapi ternyata 5. Oh raksasanya 5. Ready. Ya. Jadi Tuhan itu kalau kasih guidance itu enggak. Kalau kasih guidance itu kok cuma separuh sih Tuhan, enggak. Ya. 5 karena raksasanya 5. Enggak 1. Ambil 1, enggak Tuhan, ambil 5, raksasanya 5. Whole package. Kalau Tuhan pimpin. Enggak separuh-separuh. Saat kita dekat dengan Tuhan, Dia itu keselamatan kita. Apapun Goliat yang ada di depanmu, ya, itu bukan berarti tidak bisa terkalahkan. Ternyata Goliat yang kelihatannya gede, tinggi, ternyata dia juga enggak bisa lihat engkau dengan jelas. Ya. Enggak bisa lihat engkau dengan jelas. Mungkin kalau mungkin ya, kalau misalnya itu dia enggak bisa dengan jelas. Kalau Daud misalnya mutar, Goliat pusing itu sudah. Ya, Goliat pusing. Ya, tapi kita lihat bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, Allah itu keselamatan kita. Allah buka jalan keluar untuk menghadapi Goliat yang saat ini ada di depan Bapak Ibu Saudara. Saya enggak tahu Goliat apa yang saat ini ada di depan setiap kita. Ya, di depan setiap kita ada Goliat apa. Tapi percayalah saat kau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin engkau untuk bisa mengalahkan Goliat. Amin. Itu yang pertama. Saat kau dekat dengan Tuhan dan menjadi tenang, engkau akan bisa mengalahkan Goliat-Goliatmu. Yang kedua, Mazmur 62 ayat yang ke-5. 5 atau 6 ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Yang kedua, saat jiwa kita tenang, kita akan mendapatkan bahwa kita mendapatkan karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang saat ini mungkin yang membuat kita ini merasa tidak semangat, tidak punya pengharapan. Mungkin, aduh, kerjaanku kok kayak gini ya. Aduh, klien-klienku kok sulit ya. Aduh, mau cari peluang ini rasanya kok ketutup ya. Dan aduh, nggak tahu apa lagi. Bapak Ibu kalau mungkin yang membuat Anda mungkin lagi tidak semangat gitu ya. Tidak punya pengharapan, mungkin pekerjaan atau mungkin melihat, aduh anakku kok begini ya. Aduh suamiku, istriku segala macam. Atau pekerjaanku. Ya, selesai COVID memang begitu banyak ini ya dampaknya ya, terutama untuk sektor keuangan sangat berdampak sekali. Ya, mungkin saat ini banyak yang mikir, aduh kalau pekerjaan aku harus keluar kota 3 hari, pulang masih sehari, besok berangkat lagi ke Pulau A, balik lagi, pindah kemana lagi, keliling capek aku Tuhan. Aduh. Facebook, kita pakai Facebook ya. Akhir tahun 2022, dia pecat 1, 2, 3, no, bukan 1, 2, 3, enggak iolsan, enggak siji loro telu. Dia pecat 11.000 karyawan. Di awal tahun 2023, Maret, dipecat lagi karyawannya.
10.600. Sudah berapa? 21.600. Dan mereka bilang akan ada pemecatan gelombang ketiga tahun ini. Kalau menurut perkiraan sekitar 4.000, tapi nggak tahu ini 4.000 ini sudah jalan atau belum. Yang saya tahu temennya sepupu saya di Singapura 2 bulan lalu, dia kerja di Facebook. Dia dengan lumayan sekitar waktu yang 2 bulan yang lalu itu di Singapurnya aja sekitar hampir 300 orang kena PHK. Saya nggak tahu ini nanti jadinya berapa. 25.000 orang, hampir 26.000 diputus hubungan kerja. Itu Facebook, belum Google. Google pertengahan tahun yang lalu pecat 10.000 karyawan. Terakhir yang saya tahu Grab 1.000 karyawan. Kalau saat ini kita masih dikasih kesempatan bekerja, bersyukurlah. Di luar sana begitu banyak yang tiba-tiba kehilangan mata pekerjaan. Kalau kau mungkin tidak semangat dengan pekerjaanmu mulai hari ini, bersemangatlah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Waktu saya baca terutama yang di Google itu ya, kalau di Facebook itu dikasih tahu. Jadi dikasih tahu maksudnya kena PHK gitu ya. Di Google, jadi malam hari kirim email. Pagi hari 10.000 orang tuh buka email cuma dikasih tahu engkau kena PHK. Lu bayangin kayak apa? Begitu tok lo caranya memutuskan nge-PHK-nya model kayak begitu. Jadi pagi-pagi bangun tiba-tiba cuman buka email. Loh, PHK. Ngeri enggak? Oh. Iya kalau 1-2. Ya, iya kalau 1-2. Ngeri. 10.000. Kalau sampai saat ini kau mungkin enggak bersemangat dengan apapun yang ada dalam hidupmu. Bertobat. Ya, karena engkau punya Tuhan sumber pengharapanmu. Ya, kau punya pengharapan kalau kau masih dikasih pekerjaan, berarti Tuhan mau kau terus berharap. Ya, punya pengharapan di situ. Ya, punya pengharapan kalau Tuhan itu mau mengerjakan sesuatu lewat pekerjaan apapun yang saat ini Tuhan percayakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun yang saat ini Tuhan sedang taruh dalam hidup saya, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, mari bersemangat untuk mengerjakan itu. Mari berpengharapan untuk itu. Ya, saat engkau punya pengharapan, kau percaya Tuhan itu sanggup untuk menolong. Ya, Tuhan sanggup untuk menolong. Engkau ini akan punya satu energi yang luar biasa. Ya, energi yang luar biasa untuk kau terus mau mengerjakan itu dengan taat dan setia. Ya, ngeri sih sebenarnya ya. Dan yang dipecat bukan orang-orang sembarangan loh, orang-orang pinter itu. Orang-orang pinter, orang-orang pandai, orang-orang pilihan, tapi dipecat juga. Jadi kalau saat ini apapun yang ada dalam hidupmu, yang Tuhan kasih, kerjakan itu. Ya, kerjakan itu. Karena kau punya Allah sumber pengharapanmu. Punya Allah ya yang akan terus memberikan kau energi, memberikan kau semangat, memberikan kau pengertian kok. Tuhan, ini dikasih apa ini Tuhan? Ya, ini aku dikasih pekerjaan. Even tuh mungkin ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Tuhan, dengan ibu rumah tangga aku di rumah, aku apa yang Tuhan mau kerjakan? Semangat apapun itu. Buka toko, mungkin tokoku kecil. Yo ayo. Semangat. Buka toko mungkin tokoku cuma kecil. Mama saya waktu buka toko pertama kali, kami nggak punya modal. Jadi jual pertama tuh nggak banyak barang yang dijual. Cuman sabun 6 biji, pasta gigi 6 biji, dikit-dikit. Dan jujur, waktu pertama kali kami buka toko, itu kami ngutang sama saudara saya.
ya sama saudara saya. Jadi ya cuma 6 biji. Itu kami pinjem, kami ngutang. Kalau sudah ada jualan, ada ini beli lagi sama bayar utang. Dimulai dari hal yang sekecil itu. Ya. Sekarang saya bingung suruh stock opening barang, ya. Stock opening barang saya pusing sekarang. Dari ujung depan sampai ujung sampai belakang, ya. Itu bahkan garasi itu sudah berpindah fungsi sekarang jadi gudang. Saking akeh barang. Dimulai dari sesuatu yang kecil. Tapi saat kau punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan, yang kecil bisa menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kecil bisa menjadi luar biasa bersama Tuhan. Hal yang ketiga, saat engkau punya jiwa yang tenang. Ya. Ini. Mazmur 62 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-9 di situ. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Kita punya Allah yang melindungi setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya. Bahkan dikatakan Tuhan itu mendengar apa yang kau curahkan kepadanya. Bisa ngomong semuanya sama Tuhan. Ya. Mungkin Tuhan aku lagi mangkel loh sama ini Tuhan aku begini. Tuhan denger. Dia bukan Tuhan yang tuli, dikatakan apa? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Tuhan tuh perlindungan kita. Ya. Gak usah jaim-jaiman lah. Tuhan kan tahu. Ya, tapi hari ini kita belajar untuk kita mau mencurahkan hati. Ya. Mencurahkan hati. Ngomong aja, Tuhan mungkin lagi nggak enak hati sama saya, curahkan, karena Dia itu tempat perlindungan kita, ya, Dia tempat perlindungan kita yang akan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita, ya, yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saat kau mungkin dalam kesesakan lagi apa, curahkan isi hatimu. Ya, lah kalau mau mencurahkan isi hati, kira-kira kalau orang tidak kenal, berani tidak mencurahkan isi hati? Gak bakal. Kalau mencurahkan isi hati itu kan pasti ke orang-orang yang kita tahu, oh aku mengenal dia. Kalau mencurahkan isi hati itu kan enak toh. Ya kalau sudah akrab itu langsung, aku tolong berdoa apa, aku lagi begini, apa ini enaknya apa. Itu kalau sudah dekat. Mencurahkan isi hati keluar semua sampai pelong kabeh. Kalau jauh, berani ngomong, berani curhat. Pernah enggak curhat sama orang terus yang kita enggak kenal, yang kita jauh, cuma sekedar ngerti, oh iya, terus tiba-tiba kalian curhat, pernah? Enggak bakal. Kasih mikir, aku ngomong sama dia nanti tambah gak karu-karuan. Tapi ini Tuhan tempat perlindungan. Saat engkau dekat sama Dia, ya, Dia menjadi tempat perlindungan kita. Dia akan meluputkan kita dari segala hal, ya. Bahkan mungkin di musim yang sangat tidak baik sekalipun, Dia tetap melindungi kita. Percaya amin? Ya, amin. Saya boleh minta ditayangkan kemarin saya nemu satu video bagus. Itu ada rusa nyemplung air. Ada buaya di situ. Ya, pendek. Tapi biarlah itu menjadi rema dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tempat perlindunganmu.
Bahkan mungkin kalau sekarang engkau ditaruh di tempat yang kita ini kan biasa seperti rusa tadi, hidupnya di mana? Di darat. Tapi dia dicemplungin ke air. Dicemplungin ke air, iya kalau airnya tenang. Belakangnya ada buaya. Apakah sekarang Bapak Ibu lagi di situ? Ya, yang biasanya mungkin dicemplungin Tuhan nggak tahu di mana. Ini mungkin ada buayanya, ada singanya, ada ularnya. Tapi lihat, seperti film tadi, rusa itu masuk di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Tapi kita lihat bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu keren pol. Ya, tadi rasanya sudah hampir, sudah di sini buaya sudah nyaplok jebret. Lolos. Sampai dia selamat sampai ke darat, kembali ke habitat, betul? Kembali. Dan saya percaya saat rusa itu kembali ke darat, dia tidak sama pada waktu rusa itu nyemplung ke dalam air. Dia akan semakin kuat, betul? Dia itu akan semakin bersemangat. Aku pernah mengalami sesuatu yang tidak enak. Bahkan mau dicaplok buaya tapi aku selamat. Dia akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Ya, karena mengalami yang namanya sesuatu yang harus diperjuangkan bersama-sama. Ya. Marilah kita belajar pada pagi hari ini, ya, belajar untuk punya jiwa yang tenang. Bukan karena pemberian tiba-tiba engkau jadi tenang, tapi tenang berbicara tentang kedekatan. Saat kau menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan akan ada di pihakmu. Kau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gelisah, karena Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Dunia cuma bisa beri damai. Damai berbicara, oh kalau duitnya banyak, kalau semuanya running well, itu tenang, itu dunia. Ya. Tapi ya, Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus bukan cuma memberi damai, tetapi damai sejahtera. Masalah kita mungkin belum selesai, Goliat kita mungkin masih belum terkalahkan. Tapi saat kau dekat dengan Tuhan, saat engkau melekat dengan Tuhan, engkau akan bisa berjalan, dipimpin, ya, berjalan dipimpin oleh Roh Allah untuk bisa mengalahkan Goliat-Goliatmu, untuk bisa mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala sesuatu yang ada di depan kita, sehingga kita keluar menjadi pribadi-pribadi lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Gembala. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita misi yang Tuhan berikan untuk bulan September ini, dunia bilang September ceria, tapi gereja Narwastu bilang bulan ini apa? Berjalan di dalam Roh Tuhan. Miliki kepekaan. Kalau semakin peka kita akan semakin sadar waktu dipimpin Tuhan. Hatimu tidak akan gelisah. Orang yang dipimpin berjalan dalam Roh Tuhan itu bicara tentang kedekatan. Seperti tadi yang Ibu Heni bilang ya, Ibu dikatakan. Semakin dekat, bawa dirimu semakin dekat. Indikasi, tanda, signal kalau sudah mulai jauh dari Tuhan itu apa? Mulai cepat gelisah. Kalau hatinya sudah mulai gelisah, terus cepat sensi. Itu tanda-tanda saya dan Anda mulai tambah jauh dari Tuhan. Mungkin sedikit menjauh, mulai sedikit gelisah. Tambah jauh jadi tambah suka gelisah. Lebih jauh lagi, gak karu-karuan. Cara pengambilan keputusan dan macam-macamnya. Ayo bawa kita lebih tenang, lebih dekat kepada Tuhan. Suka enggak suka itu pilihan. Itu harus jadi pilihan utama kita. Buat Dia menjadi yang terutama dan utama dalam hidupmu. Tadi malam saya cerita di grup
grup lucu saya. Saya tuh punya grup lucu. Isinya orang-orang lucu di dalamnya itu. Yang digosip, bukan digosipkan, yang diceritakan tuh hal-hal yang lucu-lucu dan nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kita tuh ngomong cuman, kalau grup lucu saya itu makan pun kita foto. Gitu ya, lihat apa yang bagus, ini lucu, difoto, ini namanya grup lucu. Jadi tadi malam itu saya juga jam 12 lebih ya, kalau nggak salah itu saya sharing ke grup lucu saya. Saya dapat berkat tengah malam. Berapa hari ini saya tepar karena PMS ya. Terus isinya tuh nggak kuat bangun. Nggak kuat bangun maunya tidur aja gitu, mata itu merem. Terus saya bilang kalau udah selesai doa, Zoom gitu, wah sudah nggak kuat tidur langsung. Berapa hari itu saya mabok, kayak orang mabok dah, badan tuh capek mabok tidur. Terus hari ini, kemarin itu, saya ini kan bikin grup challenge di yoga, saya bikin grup challenge nih. Udah bikin grup challenge kalau pemimpinnya nggak jadi teladan kan nggak elok ya. Namanya challenge-nya itu setiap hari. Jadi sebelum jam 00 kan harus sudah dilakuin kan challenge-nya yang hari ini. Sebelum berganti hari kan sudah harus dilakuin challenge-nya. Nah itu hari saya belum ngelakuin challenge saya itu. Kurang 15 menit. Saya udah garap ini ngerjain ini banyak hal saya kerjain. Terus saya teringat, aduh aku belum bikin belum rekam suara PDF. Untuk Amsal 16 dan Mazmur 16. Wah saya cepet-cepet keluar. Saya rekam suara. Habis gitu, waduh challenge-nya belum saya lakukan. Berpikirnya, udah lakuin aja. Nggak jadi teladan nanti, pemimpin kok nggak jadi teladan. Udah pemimpin hamba Tuhan lagi gitu kan. Susah kita nih hamba Tuhan. Pelayan Tuhan kok gitu ya. Gitu ya. Pendeta kok kayak gitu. Di sini yang pendeta angkat tangan, raise your hand yang punya pejabat pendeta. Jabatannya pendeta. Nah itu loh seringkali itu sebelah-sebelahmu yang bukan pendeta tuh bilang gini, hamba Tuhan kok gitu ya, pendeta kok kayak gitu loh, hati-hati loh ya itu. Nah terus malam itu karena challenge-nya mau saya lakuin, sebenarnya challenge-nya sebentar, cuman kalau kadang males tuh males loh, itu penundaan tuh seringkali membuat berkat Tuhan tuh gak hadir dalam hidup kita. Malam itu saya lakuin loh, kurang 15 menit menuju 00, wah semangat banget saya langsung ganti baju. Pasang matras, pasang video, karena laporannya harus ke grup. Biar satu grup tahu kalau saya juga buat laporan, bukan abal-abal gitu. Pasang video, habis saya ngelakuin dan ngos-ngosan, dan tenan aku bikin program kok berat ya yang kali ini ya gitu. Udah saya lakuin sudah. Terus kurang 3 menit, saya lagi bikin laporan masukkan, jam 12 lebih sedikit, telepon bunyi. Loh jam 12 malam loh telepon bunyi. Kring, gak salah tadi kita. Tak buka ada namanya. Kalau ada namanya berarti saya kenal kan. Tak lihat, loh muridku. Apa arek iki ya? Jam 12 malam telepon, apa sakit ta? Loh jujur, Anda ditelepon jam 12 malam tuh pikiran Anda apa? Gak sakit, kecelakaan, minta doa. Gak mungkin ngomong berkat jam 12 malam. Yo toh yo, jujur. Tapi Tuhan kita tuh kualik-walik untuk memberkati Anda. Jam 12 lebih sedikit detik itu loh, saya ditelepon, saya tuh sudah sepaneng antara tak angkat sama enggak tak angkat. Sepaneng saya, otak saya berpikir, angkat enggak, ini kabar buruk atau kabar apa, aku siap enggak terima kabar, loh itu saya udah mikirnya banyak itu. Terus tak angkat, ya halo, aku gitu, Cici, loh suaranya meriah, oh aku pikir, oh haleluya ini bukan kabar bencana. Ya toh, sudah seneng tak dia telepon. Gini sorry tak telepon tengah malam ya ya. Gini. Bisa nggak ngajar ke tempatku, ke gerejaku? Loh berkat tengah malam. Berapa fee-nya? Aku pelayanan nggak berani bilang fee. Kalau ngajar privat aku ngasih kamu fee tak gitu kan. Kalau pelayanan enggak. Ya berapa aja aku sungkan. Aku juga lebih sungkan sama yang ngasih aku talenta. Loh berapa loh Dulu Cece dikasih berapa? Jangan kaget ya, tak bilang gitu. Dulu saya yang paling rendah segini. Terus dia diem. Kamu boleh nawar. Saya bilang gitu kan. Loh jujur nggak betul toh? Kamu boleh nawar kok. Soalnya emang segitu. Itu gereja apa Itu gereja besar? Enggak, gereja rata-rata. Gereja kayak kita Pentakosta inilah. Gitu. Kalau saya di gereja Protestan, saya ngajarnya lebih dihargai tinggi. Karena mereka kalau secara guru yang pinter, yang punya sertifikat,
royal terutama itu di harga tinggi banget. Kalau di gereja model kayak kita ini kurang ya. Guru-guru kayak model saya ini kurang mohon maaf ya, yang kalau denger yang di tempat lain maaf. Jadi yang di sana-sana itu dihargailah guru-guru kayak saya nih. Guru pengajar paduan suara, guru pengajar vokal. Saya bilang harga saya segini, saya dikasih segini. Oh ketinggian ta, enggak masuk budget. Enggak sih C, loh lah kaget saya. Dibilang enggak deh C, ya kalau gitu tambah ono, tak gitu no langsung kan. Lek kamu enggak berat tambah ono, guyu deh gitu. Terus gini, Cece itu sekali datang. Iya sekali datang. Oke beres. Loh lah enak. Jam 00, Anda berusaha. Saya berusaha. Enggak. Saya hanya berusaha melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Baca Alkitab, kudu lapor nang PDF. Pasukan doa fajar menunggu laporan dari pemimpin. Lah betul kan? Anda pemimpin jadi teladan. Anda pejabat gereja jadi teladan. Anda hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan jadi teladan. Di balik semua usaha yang sedang Anda lakukan, sepertinya lucu. Orang luar lihat Anda pelayanan itu kayak lucu. Apa gunanya rajin ke gereja? Apa gunanya rajin pelayanan? Tidur aja di gereja. Tidur aja di gereja. Pelayanan terus dapat apa di gereja? Turu aja nang gereja. Pelayanan kok kayak gitu? Anda dihina-hina mungkin pelayanan, tapi tetap ada upah, amin. Saat Anda bertanggung jawab, bicara dekat dengan Tuhan itu bicara dengan tanggung jawab. Keren Paul, Daud gak pernah melepaskan tanggung jawab. Demikian juga Anda dan saya. Wah malam ini, tepat jam 00 lebih titik, wah saya terima berkat. Saya sudah membayangkan bulan Oktober, Tuhan sudah memberkati, ladang lagi dibuka buat saya. Untuk saya macul, tapi saya maculnya cuma 45 menit. Duitnya banyak. Anda mau? Gak usaha kok. Deket ambek Tuhan. Anda gak akan berlelah-lelah. Kita gak akan diperbudak pekerjaan. Gak sampai kita ini harus pulang telat malam. Gak bisa lihat anak-anak. Jujur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya ini kan jarang dikasih tugas sama Ceheni untuk doa untuk apa itu namanya? Zoom online ya. Itu. Saya lebih suka diberkati dengan Anda yang berkhotbah, saya mendengarkan, itu saya sangat diberkati. Saya mendengarkan sungguh-sungguh. Pak David juga mendengarkan kalau dia lagi di rumah. Cuman Pak David itu orangnya gak suka buka Zoom, gak suka buka apa? Kamera. Di sini juga banyak yang gak suka buka kamera ya rasanya ya. Bukan Pak David tok ya. Di sini yang suka buka kamera angkat tangan? Oh Ceheni sama saya suka buka kamera sama Chelsea. Jadi 3 ini berkatnya lebih banyak. Don't worry. Berkatnya supranatural. Karena kita itu kalau beribadah itu harus face to face. Face to face itu namanya itu coram deo. Berhadap-hadapan muka. Begitu. Nah yang mau berkatnya lebih, nanti jangan singitan waktu doa Zoom. Tunjukkan bahwa kita siap sedia berdoa. Gitu, buka. Pak David juga gak suka buka. Tapi kalau saya sudah lelah, dia tuh gini, Mama gak doa mah. Dia takut kalau buka Zoom itu takut dia. Buka kamera tuh dia takut, saya gak tahu kenapa. Mama gak doa. Kalau saya udah kelenger, udah gak bangun saya sudah. Itu jarang terjadi. Saya suka ikut Zoom, saya suka mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Yang dari anak-anak kecil sampai yang dewasa, suka saya mendengarkan. Saya sangat diberkati. Itu kali Cehen itu nugasin saya khotbah. Lalu khotbahnya itu tentang H-1 toh. Di renungan. Khotbahnya tentang temanya tentang apa masih ingat? Kemalasan. Kemalasan tuh bicara bukan cuma sekedar kita capek lalu kita malas, enggak. Segala bentuk keengganan, suka menunda-nunda, semangat yang patah, ya. Terus dan lain sebagainya seperti itu. Tapi minta diberkati Tuhan, mau. Suka enggan menunda, Suka merasa kepingin dikasihani, iya. Suka merasa kepingin dimengerti, Itu kali saya berubah lewat firman Tuhan yang saya sampaikan sendiri, lewat renungan terus saya merenungkan lalu saya menyampaikannya. Itu kali saya berubah. Saya menjadi lebih giat dan lebih rajin. Ekstra rajin. Jadi pagi-pagi sudah bangun doa subuh, saya bangun. Saya lebih rajin ngelus-ngelus anak saya, iya apa enggak? Saya rajin ngelusi anak saya untuk menambahkan tingkatkan hormon bahagia. Bahagianya dia dan bahagia saya.
Saya datang, saya lus-lus punggungnya. Bangun nak, kamu bangun jam berapa sayang? Bangun yuk. Lus. Nanti saya pindah ke kamar satunya. Bangun sayang, saya lus-lus. Oh yang satu nggak perlu bangun, sudah nggak kuliah pagi kan. Dia kuliahnya malam. Saya lus-lus, saya lus-lus. Nanti saya bangun lagi, saya pindah kamar. Loh saya tuh gitu-gitu, rajin saya. Terus saya ke dapur, saya siapin, sambil nunggu nyiapin, saya ngelus-ngelus lagi, saya keliling. Selesai ngelus 2 orang, saya ngelus anjing saya. Anjingku tambah cinta loh sama aku. Chemistry-nya tambah kuat. Terus setelah itu saya buatkan bekal untuk mereka. Saya buatkan bekal untuk anak-anak, mereka pergi. Terus saya bilang, enak Bi dibawa no bekal, enak Mbak Irit katanya. Lek tambah irit duitnya ditabung nak, akhir bulan kayak no mama, kayak belonjo. Ya, oke ya. Itu hari saya berubah saat itu. Banyak hal yang berubah dari hidup saya. Karena firman Tuhan tuh nggak berkuasa kalau kita cuma denger tok, percuma. Firman Tuhan baru berkuasa saat apa? Dilakukan. Hatimu yang mulai gelisah, hatimu yang udah mulai sensitif, itu salah satu tanda kita ini mulai jauh dari Tuhan. Firman Tuhan tuh loh nggak menetap di sini, membuat dia tuh yang menguasai kita tuh sudah bukan firman lah. Ya itulah masalah kita, realita hidup lah. Saya belum cerita sama suami loh, kalau saya dapat berkat, suami saya udah pergi jam 2. Jam 2 tadi 2:30 udah pergi, saya udah nggak tahu dia pergi udah ke Blitar, saya nggak tahu. Saya sudah terlelap, capek sudah. Bayangin challenge-nya setengah mati loh. Wah, teman-teman yang di sini yang tahu challenge-nya pasti tahu loh. Setengah mati challenge-nya ternyata, ketok sederhana. Terus dapat berkat, wah seneng. Tidur dengan damai sejahtera, suamiku nggak tahu, anak-anakku juga belum tahu. Mbokmu dapat berkat nak anak. Lumayan bulan depan tambahan nih. Keren. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kuatmu. Tapi hidup bersama Tuhan, berjalan dalam roh Tuhan. Itu yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Membuat engkau berbahagia. Membuat engkau luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, amin. Pak Leri sudah pulang ke rumah, puji Tuhan. Tapi ada berita baru lagi. Kita doakan Bapak Yanuar akan masuk operasi tanggal 11 Oktober. Kalau ketemu Pak Yanuar di belakang, Tuhan berkati Pak, lancar Pak, sembuh. Doain loh, amin ya. Punya hati untuk berdoa. Kemarin Pak Nove yang masuk rumah sakit, retak sini. Sekarang Pak Leri, putus di sini. Pak Yanuar, potong di sini, bor di sini. Semua seizin Tuhan kok. Seizin Tuhan, amin. Tetap kuatkan hatimu. Saya merasakan di sini engkau ada yang sangat sedih sekali. Saya merasakan ada di antara engkau yang lagi sedih, lagi beban berat. Tuhan, aku ini kok gini Tuhan, aku ini capek loh Tuhan. Saya nggak tahu apa itu, kenapa itu, apakah itu Anda, saya nggak tahu. Kenapa hidupku ini nggak berubah Tuhan, aku udah berjuang Tuhan, aku udah capek. Kenapa nggak berubah Tuhan, itu isi hatimu. Percayalah Tuhan tuh lebih peduli kepada engkau. Tuhan tuh mengasihi engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bukan berkata bahwa saya dapat berkat banyak untuk bulan depan, enggak. Tapi saya melihat bahwa gampang banget ya kalau mau memberkati. Hitung-hitungannya saya cuma ngajar 45 menit seminggu sekali. Dapatnya sudah banyak, lumayan banyak menurut saya untuk masa-masa saat ini. Saya pikir keren ya, Paul, Tuhan itu enggak lapo-lapo. Enggak lapo-lapo, apa yang saya lakukan? Enggak ada. Sampai dibilang, Cece itu kok gak pernah ngilik aku lek transfer ya. Cece ngitungi gitu loh. Oh iya ta, pasti Cece ku ngitungi. Terus bojone jawab, apa nih Cece ngitungi? Wong awakmu transfer dhewe Cece lho lah. Ngono tok. Cece tak transfer ya? Ngono tok. Bapak Ibu, hidup kita bukan karena angka. Hidup kita bukan karena angka. Engkau bersuka cita kalau angkanya banyak. Hidup kita karena perkenanan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, amin.
Haleluya. Mari sembah Tuhan, bangkit berdiri. Oh, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Iya namaya rabaya se. Haleluya. Haleluya. Kerabaya sekela la baya rabaya shikiara la maya rabaya shikiara rabaya rabaya sikiara rabaya. Yana namaya sikiara la baya rabaya. Yesus jamah segenap hidupku, sama-sama katakan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan Yesus jamah segenap hidupku. Sembah Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Oh haleluya, Yesus, Engkau melawat jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Oh haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Taruh tangan kanan di dada, katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sembah Tuhan dalam keheningan. Oh Yesus, Engkau yang sedang sedih, Engkau yang sedang susah, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Dia menampung air matamu di kirbatnya. Kurabaya sikialalabaya rarabasi. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Buka hati di hadapan Tuhan. Jama Tuhan dalam nama Yesus. Sikararabaya rarabaya si. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Izinkan Roh Kudus menjamah Engkau secara pribadi. Izinkan Dia datang menjamah Engkau. Roh yang ada di dalammu, izinkan menjamah Engkau, memulihkan Engkau, menguatkan Engkau kembali. Engkau yang sedang lebih lesu beban berat, Engkau yang sedang merasa ditinggalkan, Engkau yang merasa tawar hati, Engkau
engkau sedang merasa mengalami jalan buntu, pagi, hari, siang ini buka, minta perkenanan Tuhan. Roh Kudus jamah hatiku, Roh Kudus kuatkan aku. Aku mau Tuhan berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Aku mau berjalan Tuhan di dalam Roh-Mu. Tolong aku Tuhan, tuntun langkahku. Katakan tuntun langkahku Tuhan. Tuntun aku ini, aku gak mampu tanpa Engkau. Oh Roh Kudus, Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Bersatu hati Tuhan kami berdoa pada siang hari ini untuk kesembuhan pemulihan dari Bapak Leri. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana operasi dari Bapak Yanuar. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau lah tabib di atas segala tabib. Engkau lah penyembuh. Engkau lah Jehovah Rafah, itu yang menyembuhkan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami yang cuman sementara ini, Tuhan sembuhkan Bapak Yanuar. Tuhan pulihkan oleh kuasa darah Yesus. Sampai menuju waktu operasi yang ditentukan, Engkau mengadakan perkara-perkara ajaib. Engkau mengadakan mujizat-mujizat-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terhadap setiap saraf-saraf Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang susah sedih dihiburkan oleh kuasa darah Yesus. Seluruh keluarga dikuatkan dan seluruh jemaat juga terus bersatu hati kami mendoakan Tuhan. Jemaat-Mu juga yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, jalan buntu. Terutama itu anak-anak muda. Tuhan lawat anak-anak muda Tuhan. Oh Rapayase, berikan kekuatan menghadapi kenyataan kehidupan yang sedang mereka alami, mereka hadapi. Engkaulah yang membuka jalan sebab Engkaulah waymaker. Oh kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah waymaker, miracle worker Tuhan. Engkau yang memberikan terang saat kami mengalami kegelapan dalam kehidupan. Engkau menolong para anak-anak muda, dewasa muda Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kepada terang-Mu, bawa kepada jalan-jalan rencana-Mu, sehingga tidak ada satupun yang mudah dilemahkan. Sehingga tidak ada satupun Tuhan yang mudah untuk menjadi lemah dan jatuh tergeletak oleh karena situasi, keadaan, kenyataan. Tapi terus hidup berjalan dalam roh Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dikecewakan. Hati yang luka, hati yang sakit. Karena kecewa. Dikecewakan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang yang terdekat, bahkan oleh orang tua. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hati yang susah. Hati yang merasa sedih. Bahkan engkau yang merasa sedih melihat keadaan orang tuamu. Serahkan pada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya hari lepas hari keadaan kami sangat baik. Bahkan bertambah-tambah baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengadahkan kepala kami. Kami membutuhkan berkat daripada Yesus Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai engkau, memberkati engkau, menghibur engkau, menolong engkau, mengingatkan engkau dan saya akan segala hal yang sudah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan membawa kita, menuntun kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap langkahmu berjejakkan anugerah, hidupmu dikejar-kejar berkat. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang mengatasi
pekerjaan, bukan pekerjaan yang menguasai engkau. Engkau disebut berjaya dan berkuasa. Engkau menguasai bidang-bidang pekerjaanmu. Keahlianmu akan diperhitungkan oleh banyak orang. Dan promosi datang daripada Tuhan. Kesempatan-kesempatan terbuka. Karena Tuhan itu yang membuka jalan. Allah El Roy itu yang membuka jalan dalam hidupmu, memberkati setiap kita. Engkau tidak akan pernah mengalami kegagalan karena Allah Roh Kudus menuntun jalanmu untuk mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Dan saat engkau sedang turun sedikit, Tuhan sedang akan mengangkat engkau lagi menjadi luar biasa. Terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang terbaik kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.